Ya, buat. Lu kan tahu kita udah masuk puasa mungkin minggu keempat podcast ini tayang. Udah banyak dari teman-teman kita yang berhasil menjalankan ibadah puasanya, juga ada yang akhirnya berhasil dengan obat-obatannya. Tapi yang gue paling males ngomongin topik ini adalah karena kan kita nggak puasa ya, itu sotoy gitu ya maksud gue ya, ngajarin orang ngasih tau tentang trik-trik and puasa tapi nggak puasa gitu. Jadi gue buat topik ini tuh kayaknya merasa kita membodohi masyarakat gitu sebetulnya. Lu sebagai dokter apa nggak merasa malu maksud gue gitu loh? Bentar. Emang topik kita kali ini apa? Topik kita kali ini adalah obat-obatan untuk teman-teman yang akan mudik setelah puasa. Maksud gue, lu minum obat-obatan enggak? Lu mudik juga enggak? Berarti kan kita melakukan pembohongan publik ini sebenarnya. Jangan salah, gue mudik. Mudik kemana lu? Di Cipayung. Berarti itu juga. benar. Lu berarti setiap hari kan mudik sebetulnya kan, seminggu sekali lah paling kalau mudik kan. Emang tapi ya by the way, emang orang perlu obat-obatan kalau mudik? Paling tolak angin gitu-gitu doang kan? Nah, apa? Jadi sebenarnya Put ya, sebenarnya topik kita kali ini tuh sebenarnya nggak menyangkut hanya untuk orang-orang mudik aja, tapi semua orang akan melakukan perjalanan. Nah, ada baiknya mereka harus mempersiapkan selain oleh-oleh, baju kotor, baju bersih, ya, baju salin, baju ganti, snack. Nah, mereka juga harus menyiapkan obat-obatan yang mungkin diperlukan untuk perjalanan. Gitu. Karena kita nggak pernah tahu gitu. Bisa aja lu lagi dalam kondisi misalnya, terutama kalau mudik ya di daerah yang misalnya lagi sepi, di daerah-daerah pinggiran kota, daerah hutan, di mana obatan yang emergency, dibutuhkan segera gitu ya, urgensi itu susah gitu. Nah, terus. Nah, tapi sebelum gue mulai, gue pengen tahu dulu nih. Lu sendiri kalau kemana-mana suka bawa obat gak? Nah, gua. Selain obat kuat ya maksud gue ya. yang ujungnya kan dipakai juga gitu, gue tahu gitu. Iya, karena kan nggak mungkin. Gua kan turun on fire. Kalau kita obat kuat gitu mah nggak mungkin pasti. gua ya. Gua setiap kemana-mana tentu saja tidak pernah bawa obat. Tidak perlu buat gua. Yang perlu tuh adalah ban serep, surat-surat, dan semua. Yang obat-obat gua nggak pernah bawa gitu-gitu. Iya dong. Gila. Berarti ini tipikal yang laki banget. Iya. Persiapannya otomotif ya gitu kan. Nah, boneka kelinci lu bawa nggak? Ah, itu gua bawa juga. Itu gua nggak bilang tadi. Oke. Nah, biasanya ya obat-obatan yang paling utama nih mesti dibawa nih. Tapi untuk episode kali ini, gue akan menyebutkan kandungan obatnya. Oke. Jadi atau bisa dibilang juga nama generiknya gitu. Karena kalau misalnya gue nyebutin nama obat atau mereknya gitu, pertama kita nggak di-endorse, kita nggak dibayar rugi gitu. Berugi, nggak boleh. Itu setuju gue, nggak bisa itu. Nggak ada itu. Yang kedua, kesusahan dari merek paten adalah kadang-kadang bikin mindset orang dia harus membeli obat itu, padahal yang dibutuhkan adalah kandungan sejenis yang nama merek itu sebenarnya beraneka ragam. I see, oke, make sense. Gitu. Apa ya? Obat yang pertama yang gue saranin ya, Bud. Nomor satu pertama itu biasanya adalah obat-obatan penghilang nyeri. Ya. Penghilang nyeri? Yep. Oke. Jadi kita nggak pernah tahu ya, Bud ya, pada saat di perjalanan bisa aja cuman rasa nggak nyaman kayak macam sakit kepala, atau misalnya amit-amit nih ternyata terjadi musibah, kaki terbentur, jatuh atau sedang melakukan rasa penghilang nyeri. Itu paling penting sebenarnya, nomor satu. I see. Gitu. Nah, yang gue saranin sebenarnya adalah yang paling aman adalah paracetamol. Paracetamol karena pertama dia aman untuk lambung. Kita tahu nih obat-obatan penghilang nyeri itu kadang-kadang supaya efek sampingnya adalah bikin kumat sakit mah, sakit gastritis nih kumat. Nah, itu disarankan menggunakan paracetamol. Dan juga dia aman untuk anak-anak nih. Gitu. Nah, terus yang kedua, kalau gue biasanya ada tambahan lagi, ada obat pereda nyeri yang lebih kuat. Nah, ini in case misalnya terjadi sesuatu, ya itu tadi misalnya amit-amit ya, tapi seperti kecelakaan, tapi yang ringan, yang nggak mesti sampai dibawa ke rumah sakit atau klinik. Nah, di situ bisa menggunakan kita bisa menggunakan biasanya golongan NSAID. Nah, contohnya seperti asam methenamate atau natrium diclofenac. Gitu. Ya, kemarin kita juga udah sempat bahas sih buat obat-obatan yang mau dipakai untuk saluran pernapasan, infeksi saluran pernapasan, obat pilek, obat batuk, itu juga sebenarnya
apalagi zaman sekarang ya, di mana batuk itu lebih sensitif daripada Iya. Betul. Nah, jadi obat-obatan pilek dan obat-obatan batuk itu sebenarnya juga harusnya ada nih di dalam persiapan kita. Cuman precaution-nya satu, Bu. Kita bahas sebelumnya kalau obat pilek itu bisa bikin ngantuk. Nah, jadi hati-hati aja. Jadi kalau misalnya ternyata yang mau mengkonsumsi itu adalah pengendara sepeda motor yang menyetir. Nah, atau misalnya di bus nih, transportasi menggunakan bus gitu. Cuman lu kan mesti mau sendiri kan, hati-hati kan di bus kan. Lu mesti jaga barang-barang lu gitu. Nah, di sana sih jangan menggunakan obat pilek yang menimbulkan ngantuk. Ya, I see. Oke. Terus apa lagi? Nah, kita turun nih dari kepala, sakit kepala, kita ke pernapasan, terus kita turun ke lambung. Masalah lambung, tadi lu udah sebut kan, buat tolak angin. Ya, betul. Nah, kalau tolak angin kita sebut tuh pengobatan tradisionalnya. Ya. Tapi kalau obat-obatan lambung, mungkin buat teman-teman yang punya penyakit GERD atau gastritis itu pasti sudah familiar dengan obat-obatan seperti ranitidin, omeprazol, lansoprazol, atau yang paling kita sering antasida, yang iklannya suka banyak tuh ya, Proma atau misalnya Milata. Nah, itu bisa dibawa untuk sebagai pertolongan pertama juga, karena kita tahu nih pada saat perjalanan tuh biasanya kita mungkin makannya nggak teratur, makannya sembarangan ya, terus abis itu cenderung lebih gampang untuk dalam tanda kutip masuk angin. I see, ya, make sense. Terus dari lambung? Dari lambung, nah ini juga sebenarnya salah satu buat obat yang kenapa mesti lengkap nih. Di perjalanan toilet nggak selalu ada, ya kan? Tiba-tiba masalahnya itu gitu. Susah. Jadi misalkan sih obat diare juga harus ada. Lalu obat tambahan lainnya misalnya seperti anti mabuk perjalanan. Nah, cuman sekali lagi hati-hati. Semua obat anti mabuk perjalanan itu biasanya bikin ngantuk. I see. Oke. Terus selain itu untuk kaki apa untuk kaki? Celana, Bud, biasanya. Jangan sampai ketinggalan. Maksud gue gini loh, lu ngasih dari kepala, leher, lambung, lu nggak tahu buat kaki. Bah, gue kasih tau ya, lu harus bawa obat sakit kepala, obat untuk sakit leher, sakit lambung, lu mesti bawa obat nyamuk untuk kaki. Karena kaki lu bisa gigitin nyamuk kalau lagi naik angkot. Gue kasih makanya teman-teman gue bilang, Dokter Adriani, gue merasa dia nih nggak terlalu pintar gue. Dia ngasih info tuh nggak komprehensif gitu loh. Iya dong. Lu obat nyamuk gak lu? Betul. Gue akuin. Obat nyamuk gak kepikiran di kepala gue gitu. Karena pas lu bilang kaki tuh, kebayang di kepala gue dan lu akan nyakinin salep kutu air gitu. Tapi ya udahlah gitu. Ternyata tingkat otak gue masih tinggi dikit gitu. Jadi oke, gak masalah. Ya, gue mau mention khusus soal obat anti mabuk perjalanan. Maksud gue kalau obat mah kita udah sering lah. Obat batuk gitu ya, sakit kepala gitu-gitu, demam sering. Obat mabuk. Gue penasaran, kenapa sih orang itu mabuk perjalanan, dan sebetulnya obat anti mabuk itu apa sih isinya gitu? Yang membedakan dari obat-obat lainnya gitu, pertanyaan gue. Yang pasti ya, buat obat anti mabuk isinya bukan anti alkohol ya. Iya, obat. Gue bisa jelasin dulu gitu. Karena gue takut dari muka lu tuh kayak gitu kan. Gue gak nyangka ini. Oke, terus. Jadi buat keseimbangan tubuh kita itu kan dikontrol oleh otak dan telinga bagian dalam. Ya kan? Nah, kadang-kadang tuh ada orang yang sensitif terhadap pergerakan atau motion. Jadi kalau misalnya pergerakan misalnya ada di dalam mobil yang berjalan, kita bergerak maju kan, walaupun kita nggak merasakan itu, tapi kita tuh bergerak maju gitu. Nah, sensor di dalam kepala kita tuh terganggu, tidak terbiasa dari itu, maka menyebabkan mabuk pergerakan. Atau pada saat laut nih, pada saat di laut juga kan sering banget ya, karena dia laut itu kan nggak statis jalan terus seperti mobil, tapi naik turun naik turun bawah. Nah, itu akan menyebabkan sensor di keseimbangan di kepala dan telinga kita itu terganggu. I see. Itu yang bisa menyebabkan jadi mabuk pergerakan. Oh, lu lumayan pintar juga ya. Gue pikir lu nggak tahu jawabannya. Tadi gue udah menjebak. Ternyata lu tahu jawabannya. Jadi ya, oke lah. Sekalipun gue juga tahu ini sebenarnya. Tapi yang pertanyaan gue gini, kenapa? Kan udah di-cut. Oh iya. Sambung lagi dengan kopi. Gue baca dulu kan. Ya, gue mau nanya sama lu. Ini gue nggak tahu mitos atau tidak ya. Tapi orang yang jarang keluar, misalnya orang hidupnya di desa, kayak gue punya nenek kan masih dari Semarang gitu, di pedalaman di kampung.
Nah dia kalau naik mungkin naik mobil yang lama dia mabuk laut gitu atau mabuk perjalanan. Apakah orang yang sering melakukan perjalanan mabuknya akan hilang? Karena Bisa. badannya berasumsi kan, oh gue udah normal nih, jadi sifatnya itu tidak menetap gitu. Bisa. Jadi kayak semacam ada penyesuaian lah gitu. Contoh paling gampang gini, Bud. Gue dulu waktu kecil juga tipikal yang gampang mabuk darat waktu kecil. Nah, makin gue dewasa, makin hilang. Kan kalau dari dewasa lu mabuk alkohol, bukan hilang, pindah aja. Sama lu mabuk uang kan? Oh iya benar-benar. Tapi kan mabuknya nggak di mobil. Oh iya. Gitu. Jadi aman. Nah, atau kadang-kadang ada juga yang gini, Bud. Ini kasus yang kenalan gue. Kalau dia itu di belakang setir, dia sebagai yang nyipir, itu dia nggak akan mabuk. Tapi kalau dia sebagai penumpang, dia cenderung nggak mabuk. Iya. Ada gitu juga, ya? benar. Kan? Ya. Nah, itu juga kembali lagi kepada sebenarnya sih kepada posisi dan sensor. Jadi pada saat lu nyetir itu kan indera dipakai terus kan. Jadi lu bisa kan kayak lebih menyatu lah dengan kendaraan itu. Makanya jadi mabuknya itu cenderung nggak ada. Tapi pada saat penumpang lu kan ikutin gerakan dan lu kadang-kadang nggak siap, itu bisa jadi menjawab pertanyaan lu sudah bisa gantung dari kebiasaan tubuh kita aja ya gitu. I see. Jadi sebenarnya misalnya orang nih mabuk alkohol, berarti kan dia kurang minum alkohol ya. Berarti semakin dia sering minum semakin nggak mabuk kan gitu kan? Maksudnya lu bilang gitu kan? Lu untuk mengasih tau orang-orang yang suka mabuk harus semakin banyak mengkonsumsinya gitu kan maksudnya kan? Tadi yang barusan lu bilang kan? Baru tadi gue pintar. Begini lagi kan capek gue ngejelasinnya. Jadi apa namanya ya tapi mekanisme dari obat anti mabuk itu untuk mengurangi memberikan gue nggak ngerti ya mekanisme obat anti mabuk itu bikin kita punya syaraf lebih rileks atau apa sih mekanismenya sebetulnya? Dia ada beberapa mekanisme sih, Bud. Jadi intinya sih memang dia menyelaraskan lah ibaratnya fungsi keseimbangan di kepala kita gitu. Dan memang efek sampingnya juga bikin ngantuk dan itu bikin kita jadi lebih tenang kan. Pada saat misalnya ternyata orangnya tidur, jadi nggak kita mabuk lagi. I see. Gitu. Soalnya ada efek itunya juga. Betul. Jadi teman-teman kita tahu bahwa bentar lagi teman-teman kita tahu pemerintah sudah tidak melarang lagi orang untuk mudik karena udah 2 tahun ya, maksudnya nggak ada penyekatan, bisa ketemu keluarga di rumah, tapi pastikan persiapannya matang gitu. Tentunya jangan sampai bawa virus dari kota besar yang pertama, yang kedua juga jangan sampai kalian di jalan malah nggak nyampe ke rumah keluarga karena masa di jalan. Jadi semuanya harus butuh persiapan matang sebetulnya. Dan baik lagi kita mau bilang bahwa buat teman-teman yang butuh konsultasi gratis nanti kita akan taruh di sini. Mungkin kan butuh obat apa, nah, kita masih akan usahain. Nanti tenang aja, kalau nanti muncul episode ini ada nomornya berarti itu kalian bisa hubungi setiap hari. Dia kosong kok, dia kan nggak kerjanya nggak serius banget sebenarnya. Dia kan pura-pura sibuk doang gitu. Kali ini ladang utama dia sebenarnya. Jadi nanti gue akan kasih lah di situ. Ada tambahan nggak dari lu ya? Oh iya, ada 2 nih buat tambahan dari gue. Jadi yang pertama, selain obat-obatan yang gue sebutin, jangan pernah sampai lupa adalah obat-obatan yang rutin dikonsumsi. Ah iya, betul. Gitu. Jadi kalau misalnya buat penderita gula, obat gulanya harus dibawa. Penderita darah tingginya dia harus dibawa. Untuk penderita asma, jangan sampai ketinggalan untuk obat-obatan asma. Karena supaya terutama ke penderita. Nah, terus jangan takut juga untuk konsumsi obatnya secara rutin. Jadi ada nih kebiasaan buat kalau misalnya dia mau pergi jauh, ada punya anggapan bahwa waduh jauh nih kalau misalnya minum obat malah takutnya kenapa-napa di sana. Maksudnya kalau ada efek samping obatnya nanti malah makin berat gitu. Mungkin pikirannya seperti itu gitu. Jadi jangan ya gitu. So, obat itu yang mencegah efek samping penyakitnya lebih lanjut. Betul. Terus yang kedua, ini special mention untuk bagi para pemudik yang mau membawa anak kecil. Mungkin beberapa dari specialty juga mungkin kita mendengar beritanya sekitar karena pemudik itu pulang dengan menggunakan motor, dia berusaha agar anaknya itu nggak kena angin, ditutup dengan kuat, dipeluk dengan erat, tapi yang ada anaknya malah nggak bisa bernapas gitu. Karena anaknya masih kecil banget, nggak ada yang tahu, akhirnya ternyata pada saat tiba di rest area istirahat, ternyata anaknya udah nggak ada. Nah, jadi hati-hati aja kalau misalnya memang dilihat dulu deh gitu, kalau misalnya memang ternyata si anak itu usia masih terlalu kecil gitu, dan ini kan perjalanan dengan motor kadang-kadang juga nggak ringan ya.
ada baiknya mempertimbangkan metode transportasi yang lain. Nah, betul persiapkan jaket atau penutup khusus untuk anak ya, karena anak kan lebih mudah untuk bakteri, kuman, dan juga pada saat terkena angin suhu tubuhnya turun dia jadi cenderung lebih gampang demam seperti yang kita bahas kemarin gitu. Nah, jadi yang ekstra untuk pemuda yang memiliki anak yang masih kecil. I see. Jadi teman-teman balik lagi sekali lagi kita mau ingetin bahwa kesehatan tuh nomor satu. Karena ketika sehat, kalian bisa selamat. Selamat lebih nomor satu lagi. Jadi banyak runtutannya gitu. Nggak cuma selamat tuh selamat. Kita butuh sehat, prima, kondisi terbaik. Supaya ketika sampai di tempat keluarga, semua bisa bahagia bersama dengan keluarga. Jadi teman-teman, episode kita akan tayang dari Selasa dan Kamis. Senin dan Kamis. Teman-teman yang mau request, bisa tulis di kolom komentar. Atau bisa DM kita juga. Atau nanti kalau udah kontak Adrian, telepon langsung aja. Bilang, Dok, saya mau request ini. Boleh juga. Iya, bisa gitu dong. Jadi tenang aja. Nanti kalau bisa tengah malam, kalau bisa jam 1, jam 2 gitu loh. Soalnya gini teman-teman, Adrian pasti tengah malam galau kan, istrinya nggak boleh dia tidur di kamar, dia nggak bisa juga melakukan hal yang seharusnya, dia galau makanya. Daripada dia nonton bokep kan, mendingan teman-teman kontak ngobrol-ngobrol lah gitu maksudnya. Itu kan maksudnya gitu kan? Nggak apa, gue sampaikan sebenarnya artinya. Jadi buat selesai rekaman kita ketemu ribut yuk. Jadi sampai sini aja teman-teman. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Stay healthy and stay alive. Bye-bye. Bye.